Kita melihat dunia lewat gambar. Gambar-gambar ini bisa berupa foto, lukisan, atau bahkan gambar digital yang kita lihat di layar setiap hari. Mata kita menangkap cahaya dan otak kita mengubahnya menjadi gambar. Proses ini terjadi begitu cepat dan alami sehingga kita sering tidak menyadarinya. Komputer melakukan hal serupa dengan pengolahan gambar digital. Mereka menggunakan algoritma kompleks untuk menganalisis dan memahami gambar. Intinya adalah mengambil gambar dengan kamera lalu menggunakan matematika untuk memahaminya. Proses ini memungkinkan kita untuk mengedit, memperbaiki, dan bahkan objek dalam gambar. Gambar-gambar ini bukan hanya untuk dilihat, mereka digunakan dalam berbagai bidang seperti medis, keamanan, dan penelitian. Gambar-gambar ini membantu mesin membuat keputusan. Bayangkan sebuah kamera digital yang bisa mengenali objek dan mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Kamera mengambil gambar yang sebenarnya hanyalah sekumpulan kotak kecil yang disebut piksel. Piksel-piksel ini membentuk keseluruhan gambar yang kita lihat. Setiap piksel memiliki informasi tentang warna dan kecerahan. Informasi ini kemudian diproses untuk menghasilkan gambar yang jelas dan detail. Pengolahan gambar digital seperti detektif melihat semua piksel itu untuk mencari petunjuk. Petunjuk ini bisa berupa pola, bentuk, atau warna tertentu. Petunjuk ini dapat digunakan untuk berbagai hal. Misalnya, dalam dunia medis untuk mendiagnosis penyakit, atau dalam kendaraan otonom untuk navigasi. Pernahkah kamu menggunakan smartphone untuk memindai kode QR? Ini adalah contoh sederhana dari pengolahan gambar digital. Itulah pengolahan gambar yang sedang beraksi. Jadi bagaimana kita mengubah sekumpulan piksel menjadi sesuatu yang berguna? Piksel-piksel ini hanyalah titik-titik kecil yang membentuk gambar. Ini adalah proses langkah demi langkah yang kita gunakan untuk mengubah gambar mentah menjadi informasi yang bermakna. Pertama, kita membutuhkan gambar. Ini disebut akuisisi gambar. Ini bisa berupa foto yang diambil dengan kamera atau gambar digital lainnya. Anggap saja seperti mengambil foto. Berikutnya adalah prapemrosesan, di mana kita mempersiapkan gambar untuk analisis lebih lanjut. Sama seperti kamu mungkin memotong foto atau membuatnya lebih cerah, kita membersihkan gambar dari elemen yang tidak diinginkan. Kita menghilangkan noise dan memastikan gambar siap untuk dianalisis. Ini penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sekarang kita ingin menemukan bagian-bagian penting dari gambar. Ini membantu kita fokus pada area yang relevan. Ini adalah segmentasi. Bayangkan mewarnai semua bagian gambar yang menunjukkan seekor kucing. Setiap bagian diberi warna berbeda. Itulah yang dilakukan segmentasi untuk komputer. Ini membantu komputer memahami struktur gambar. Setelah kucing kita diwarnai, kita bisa mencari tahu ciri-cirinya. Ini termasuk bentuk, ukuran, dan tekstur. Apakah bulunya halus? Apa warnanya? Semua ini adalah informasi penting. Ciri-ciri ini membantu kita memahami apa yang kita lihat untuk membuat keputusan lebih baik. Pengolahan gambar digital seperti memberi mata pada robot. Ini adalah perubahan besar bagi pabrik. Bayangkan sebuah pabrik tempat robot merakit mobil. Pengolahan gambar dapat membantu robot-robot tersebut melihat bagian-bagian yang mereka butuhkan untuk merakit mobil dengan benar. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kontrol kualitas. Bayangkan ini ban berjalan dengan ribuan keripik kentang lewat. Kamera dengan pengolahan gambar dapat melihat keripik yang gosong dan membuangnya sebelum dikemas. Keren kan? Teknologi ini bukan hanya tentang menemukan cacat. Teknologi ini juga dapat memandu robot, memastikan mereka mengambil objek yang tepat dan meletakkannya di tempat yang tepat. Ini membuat pabrik lebih cepat, aman, dan efisien. Bagian 4 melihat adalah mengetahui kamera pintar beraksi. Sekarang mari kita bicara tentang kamera pintar. Ini bukan kamera biasa. Kamera ini lebih seperti komputer mini dengan kamera built-in. Kamera ini dapat mengambil gambar dan memprosesnya langsung di tempat. Salah satu contohnya adalah Festo SPSI. Kamera pintar ini dirancang untuk penggunaan industri. Kamera ini tangguh, andal, dan penuh dengan fitur. Salah satu hal yang membuatnya istimewa adalah fleksibilitasnya. Kamu dapat mengejarkannya untuk mengenali objek yang berbeda dan membuat keputusan berdasarkan apa yang dilihatnya. Bagian 5, Festo SPSI, melihat lebih dekat. Bayangkan kamu sedang mengemas minuman dalam botol. Kamu perlu memastikan setiap botol diisi hingga level yang tepat dan tidak ada retakan atau cacat. Disitulah Festo SPSI berperan. Kamera pintar ini dapat dipasang tepat di jalur produksi. Kamera ini mengambil gambar setiap botol saat lewat. Menggunakan pengolahan gambar, kamera ini memeriksa level pengisian, mencari kerusakan, dan bahkan memastikan labelnya terpasang lurus. Jika ada masalah, Festo SPSI dapat memicu peringatan. Ini mungkin menghentikan jalur produksi sehingga masalah dapat diperbaiki, atau mungkin mengeluarkan botol yang rusak. Ini memastikan bahwa hanya produk terbaik yang keluar.
Itu hanya satu contoh. Festo SPSI dapat digunakan untuk semua jenis tugas inspeksi, mulai dari memeriksa ukuran dan bentuk suku cadang hingga mengidentifikasi berbagai jenis objek. Kamera ini sangat fleksibel dan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai proses produksi. Dengan teknologi canggihnya, Festo SPSI membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ini adalah alat yang ampuh yang membantu membuat pabrik lebih pintar dan lebih efisien. Dengan Festo SPSI, kamu dapat yakin bahwa setiap produk yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar tertinggi. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas, tetapi juga mengurangi limbah dan biaya produksi. Festo SPSI benar-benar mengubah cara kita memandang proses inspeksi di industri modern.